Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 192191021, kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki seorang calon guru atau guru yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Gambarannya mengenai kompetensi utama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek seperti aspek sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan di sini seperti afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, ataupun mata pelajaran. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan SKL. SKL itu digunakan sebagai pedoman nilai dalam menentukan kelulusan peserta didik. Nah, selanjutnya juga ada kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkannya dari kompetensi inti tadi. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian sebagai rujukan penyesuaian indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan juga materi. Kompetensi dasar juga sama halnya seperti yang tadi, yaitu berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian kompetensi itu juga dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dari kemampuan awal ataupun suatu ciri dari mata pembelajaran. Kemudian di sini juga ada contoh. Di sini saya akan mencontohkan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di jenjang SMP ataupun MTS. Untuk contohnya saya mengambil dari kelas 7 saja. Untuk tujuannya, yaitu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat sikap keterampilan. Kemudian kompetensi tersebut itu dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler atau kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Kemudian ada juga rumusan sikap spiritual, yaitu dengan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun juga rumusan kompetensi sikap sosial itu seperti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan saling gotong royong, santun, percaya diri, dan dapat berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan jangkauan pergaulan keberadaannya. Kemudian yang kedua juga kompetensi itu dicapai melalui pembelajaran secara tidak langsung atau indirect
training yaitu keteladanan atau pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pembelajaran serta kebutuhan ataupun kondisi peserta didiknya. Untuk penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru atau pendidik dalam mengembangkan karakter peserta didik untuk lebih lanjut. Kemudian untuk kompetensi dasar sendiri dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, yang pertama yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan tradisional. Kemudian ada juga memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana ataupun tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu memahami gerak spesifik seperti jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana ataupun permainan tradisional. Kemudian yang keempat yaitu memahami gerak spesifik seni bela diri. Kemudian yang kelima yaitu memahami konsep pelatihan atau peningkatan derajat kebugaran jasmani yang berkaitannya dengan kesehatan ataupun daya tahan tubuh, kekuatan, kemudian komposisi tubuh, dan kelenturan. Kemudian untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu memahami berbagai keterampilan spesifik senam lantai. Yang ketujuh yaitu memahami variasi dan kombinasikan gerakan yang berbentuk rangkaian langkah ataupun ayunan untuk mengikuti irama ataupun ketukan dalam aktivitas gerak yang berirama. Kemudian yang kedelapan yaitu memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dan dapat mengkombinasikannya dengan baik. Kemudian memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Kemudian yang terakhir kompetensi dasar dalam kelas 7 yaitu memahami pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang serta dapat terpengaruh dalam kesehatan. Kemudian di sini juga saya akan mencontohkan dalam kompetensi inti ataupun keterampilan mata pelajaran penjas. Yang pertama yaitu kompetensi intinya tujuannya mencoba, mengolah, dan menyaji ranah konkret. Konkret di sini itu menggunakan seperti akurasi atau memodifikasi alat. Kemudian dapat membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Kemudian sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama sudut pandangnya atau teorinya. Langsung saja untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, ataupun secara tradisional. Kemudian ada juga mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil secara sederhana ataupun tradisional. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, dan melompat dalam berbagai permainan sederhana ataupun tradisional. Kemudian yang keempat yaitu mempraktekkan gerak spesifik bela diri. Kemudian untuk yang kelima yaitu peserta didik dapat mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan seperti daya tahan tubuh, kekuatan, kemudian kombinasi tubuh, dan kelenturan. Yang keenam itu
peserta didik dapat mempraktekkan berbagai keterampilan gerak spesifik dari senam lantai. Kemudian yang ketujuh yaitu peserta didik mampu mempraktekkan variasi dan mengkombinasikan bentuk gerakan ataupun rangkaian ayunan dalam mengikuti ketukan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak yang berirama. Kemudian yang kedelapan yaitu siswa atau peserta didik dapat mempraktekkan konsep gerak spesifik yaitu seperti renang dengan mengkombinasikannya secara baik. Kemudian yang kesembilan yaitu peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan pengembangan atau memaparkan pengembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kompetensi dasar, siswa dapat memaparkan pola makanan sehat, gizi yang seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian di sini juga saya akan mencontohkan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan untuk jenjang SMA dan SMA atau SMK. Saya mengambil dari kelas 10. Tujuan dari kurikulum sama seperti halnya yang tadi, mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian langsung saja ke kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, karena tujuan, rumusan, ataupun penumbuhan dan pengembangan tujuannya hampir sama dengan yang tadi SMP, karena sama-sama mengajarkan atau memaparkan tentang pendidikan jasmani. Untuk kompetensi inti dalam pembelajaran pendidikan jasmani SMA kelas 3 yaitu siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual prosedural berdasarkan rasa keingintahuan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, wawasan manusiaan, kebangsaan, dan perbedaan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta dapat menerapkan pengetahuannya pada bidang atau kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dapat memecahkan masalah. Kemudian langsung ke kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama menganalisis keterampilan gerak. Salah satunya yaitu permainan bola besar untuk mengkoordinasikan gerakan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk mengkoordinasikannya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis keterampilan seperti jalan, lari, lompat, lempar, dan dapat menghasilkan gerakan yang efektif ataupun baik. Kemudian menganalisis keterampilan gerak, seni, dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan seperti daya tahan tubuh, kekuatan, kompetensi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang standar. Kemudian yang keenam yaitu menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam spesifik senam lantai. Kemudian yang kedelapan ada menganalisis keterampilan gaya renang. Yang kesembilan yaitu memahami
konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ada menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat yang berbahaya lainnya. Kemudian kompetensi inti dari keterampilan untuk kelas 10 mata pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret atau ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya di sekolah. Kemudian langsung saja ke kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerakan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satunya permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu mempraktikkan hasil analisis seperti keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu siswa diharapkan dapat mempraktekkan hasil analisis ataupun keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk dapat menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu siswa dapat mempraktekkan hasil analisis dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan daya tahan tubuh, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang terstandar. Kemudian yang keenam, siswa dapat menganalisis dan merangkaikan gerak senam lantai. Kemudian yang ketujuh, siswa diharapkan dapat mempraktikkan hasil analisis gerakan ataupun rangkaian dan ayunan lengan dengan gerakan yang berirama. Kemudian yang kesembilan yaitu siswa harus dapat mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan siswa dapat mempresentasikan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafsa, dan obat berbahaya lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam jenjang SMP dan SMA. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.